Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan bagaimana Sigpos bisa mengidentifikasi permasalahan untuk mengatasi kegagalan layanan yang berulang dan memperbaiki reputasi mereka. Sebelumnya, apa itu Sigpos? Dalam konteks ini merujuk pada berbagai indikator atau tanda yang memberikan petunjuk tentang adanya permasalahan dalam suatu sistem atau proses. Ini bisa berupa data, umpan balik pelanggan, laporan insiden, atau metrik kinerja lainnya. Lalu, bagaimana Sigpos mengidentifikasi masalah? Ada beberapa yang bisa mengidentifikasi masalah. Yang pertama, deteksi dini, yaitu Sigpos yang efektif dapat mendeteksi masalah jauh sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Misalnya, peningkatan jumlah keluhan pelanggan terkait dengan fitur tertentu bisa menjadi Sigpos awal adanya masalah pada fitur tersebut. Kedua, analisis pola, yaitu dengan menganalisis pola dari berbagai Sigpos, kita dapat mengidentifikasi akar penyebab masalah yang berulang. Misalnya, jika sering terjadi kegagalan sistem pada waktu tertentu, maka ada kemungkinan masalah terkait dengan beban kerja pada waktu tersebut. Ketiga, prioritas masalah, yaitu Sigpos membantu kita memprioritaskan masalah berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap pelanggan. Masalah yang paling sering dilaporkan atau yang berdampak paling besar pada kepuasan pelanggan harus menjadi prioritas utama. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi masalah, Sigpos dapat membantu kita menetapkan target, yaitu dengan menggunakan data Sigpos, kita dapat menetapkan target yang jelas untuk perbaikan. Misalnya, jika tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kecepatan respon menurun, maka targetnya bisa meningkatkan kecepatan respon rata-rata. Kemudian, mengelola perubahan. Sigpos, kemungkinan kita untuk memantau efektivitas perubahan yang dilakukan. Jika perubahan yang dilakukan tidak menghasilkan perbaikan yang signifikan, maka perlu dilakukan penyesuaian. Ketiga, mencegah kejadian ulang, yaitu dengan menganalisis data dari Sigpos secara terus-menerus, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah baru dan mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah tersebut terjadi. Adapun cara memperbaiki reputasi, yaitu dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengurangi frekuensi kegagalan layanan. Pelanggan akan merasa lebih puas dan loyal. Kedua, meningkatkan kepercayaan, yaitu ketika pelanggan melihat bahwa perusahaan serius dalam mengatasi masalah. Kepercayaan mereka terhadap perusahaan akan meningkat. Ketiga, membangun citra positif. Perusahaan yang dikenal proaktif dalam mengatasi masalah dan selalu berusaha memberikan layanan yang terbaik akan menciptakan citra positif di mata pelanggan. Selanjutnya, ada jenis Sigpos yang relevan, yaitu Sigpos kinerja. Bagaimana Anda dapat menggunakan metrik seperti tingkat keberhasilan transaksi, waktu respon, dan waktu henti sistem untuk mengidentifikasi masalah dalam proses bisnis Anda. Sigpos pelanggan, yaitu bagaimana Anda dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan melalui survei, ulasan, dan keluhan untuk mengukur kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan.
Yang ketiga, Sigpon keuangan. Bagaimana Anda dapat menggunakan data keuangan seperti biaya produksi, pendapatan, dan profitabilitas untuk mengidentifikasi tren dan resiko bisnis. Yang terakhir, Sigpon operasional. Bagaimana Anda dapat menggunakan data operasional seperti tingkat produksi, tingkat kerusakan, dan waktu siklus untuk mengoptimalkan proses produksi. Ada juga beberapa implementasi Sigpos dalam bisnis. Yang pertama, pilihan alat. Apa saja alat atau software yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data Sigpons. Yang kedua, pembuatan dashboard. Bagaimana Anda dapat membuat dashboard yang mudah dipahami untuk menampilkan data Sigpons yang paling penting bagi bisnis Anda. Yang ketiga, integrasi dengan sistem lain. Bagaimana Anda dapat mengintegrasikan sistem Sigpons dengan sistem lain yang ada di perusahaan Anda, seperti sistem ERP atau CRM. Yang terakhir, kultur data. Bagaimana Anda dapat membangun budaya data di dalam organisasi sehingga semua karyawan dapat memanfaatkan data Sigpons untuk mengambil keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.